Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mahaliatul Jannah, Prodi Perbankan Syariah, kelas 2B, semester 2. Baik kawan-kawan, saya di sini akan menjelaskan sebuah makalah yang bertema nasik dan mansuk. Langsung saja. Kalimat an-nasik berasal dari kata kerja nasakha yang artinya menghapus. Dalam ilmu nahwu, kedudukannya ialah sebagai isim fa'il, pelaku. Artinya yang menghapus, yang mencatat atau berubah. Nas menurut istilah ialah membatalkan sesuatu hukum dengan dalil yang akan datang kemudian. Sedangkan al-mansuk dalam ilmu nahwu kedudukannya ialah sebagai isim maf'ul, penderita atau tujuan. Artinya ialah yang dihapus, yang dihilangkan, yang dicatat atau dirubah. Jadi maksud dari an-nasik dan al-mansuk ialah bila ada suatu ketentuan, peraturan atau peraturan yang menghapus ketentuan yang terdahulu, maka yang terdahulu disebut mansuk, artinya yang dihapus. Sedang yang datang kemudian disebut al-nasik, yang menghapus. Menurut ahli hukum Islam, abad pertengahan nasik mansuk hanya terbatas pada pergantian hukum syar'i dengan hukum atau dalil syar'i setelahnya. Dengan demikian dapat dikatakan nasik mansuk adalah tidak berlakunya perkara yang datang terlebih dahulu dan berlakunya perkara yang datang setelahnya. Dan dapat didefinisikan juga bahwa ilmu nasik dan mansuk adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis-hadis yang bertentangan yang tidak mungkin dikompromikan, di mana salah satu hadis dihukumi sebagai nasik dan yang lain sebagai mansuk. Hadis yang lebih dahulu disebut mansuk dan hadis yang datang kemudian disebut nasik. Adapun macam-macam nas yaitu menurut atau dilihat dari nas yang mansuk atau dihapus itu ada 3 bagian. 1. Nas yang mansuk hukumnya namun lafadznya tetap. Contoh, bersabarnya, kewajiban bersabarnya 20 umat Islam berperang menghadapi 200 orang-orang kafir, dan bersabarnya 100 umat Islam berperang menghadapi 1000 orang-orang kafir. Yang kedua, nas yang mansuk lafadznya namun hukumnya tetap. Contohnya ayat rajam. 3. Nas yang mansuk hukumnya dan lafadznya. Contohnya ayat yang menyatakan 10 kali penyusun mengharamkan pernikahan. Adapun pendapat ulama tentang nasik dan mansuk dalam dalil-dalil secara umum ada 3 pendapat mengenai nas, yaitu 1. Bahwa nas secara akal bisa terjadi dan secara sam'i atau syar'i telah terjadi. Terdapat contoh pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 106, Al-Ra'du ayat 39 dan Al-Nahl ayat 101. Yang kedua, bahwa nasak tidak mungkin terjadi secara akal maupun sam'i atau syar'i. Terdapat contoh pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 93. 3. Nasak itu menurut akal mungkin terjadi, tetapi menurut syarak dilarang. Terdapat contoh pada Al-Quran surah Al-Fussilat ayat 42. Adapun pendapat ulama tentang nasik mansuk,
Yang pertama, menurut Al-Baidawi rahimahullah wafat pada tahun 680 Hijriah, mendefinisikan dengan nas adalah penjelasan berhentinya hukum syariat dengan jelas syar'i yang datang setelahnya. Yang kedua, menurut Ibnul Qudamah rahimahumullah wafat 620 Hijriah, menyebutkan definisi nas dengan menyatakan menghilangkan hukum yang ada dengan perkataan dalil yang dahulu dengan perkataan yang datang setelahnya. Di antara tarif yang ringkas dan mencangkup adalah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Muhaimin, yaitu menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafadznya dengan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. 3. Menurut Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, yang memberi fatwa kepada manusia hanyalah 3 orang. Orang yang mengetahui yang mansukh dari Al-Quran atau amir, pemimpin. Yang kedua, yang harus berfatwa. Yang ketiga, atau orang dungu yang memaksakan diri untuk melakukan fatwa. Yang keempat, nas menurut istilah salafus mutaqaddimin, istilah nas yang ada pada mereka lebih luas daripada definisi para ulama usul mutaakhirin. Yang terakhir, menurut Imam Ibnul Qayyim berkata mengomentari perkataan di atas, yang dimaksudkan oleh beliau Hudzaifah dan yang dimaksudkan oleh kebanyakan salaf dengan istilah nasik dan mansur terkadang adalah menghapuskan hukum sekaligus, dan ini merupakan istilah mutaakhirin, dan terkadang adalah menghapus penunjukan dalil am, mutlak, zahir, dan lainnya. Dengan penjelasan di atas, jelaslah bahwa di dalam Al-Quran ada nasik dalam kurung ayat yang menghapus hukum yang sudah ada sebelumnya, dan mansukh dalam kurung ayat yang dihapus hukumnya dan lafadznya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya nasik itu yang menghapuskan, sedangkan mansukh itu yang dihapuskan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.